Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukun? Dijawab ya semuanya. Alhamdulillah, hari ini hari Senin kita belajar fikih lagi ya, fikih ibadah. Langsung aja. Ayo semuanya ambil bukunya. Kemudian duduk rapi, dengarkan ya Ustazah jelaskan pelajaran fikih hari ini ya. Ustazah buka dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayo sekarang buka halaman 9 pelajaran 3. Ayo baca bareng-bareng apa? Istijmar. Apa itu istijmar? Apa sih istijmar itu? Nah, ayo coba kita baca dulu ya. Baca dulu bareng-bareng ya. Pernahkah kamu mengalami hal berikut? Kamu ingin buang air, namun tidak menemukan air, padahal kamu sangat membutuhkannya untuk beristinja. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan demikian? Nah, saya tanya dulu. Apa artinya istinja? Kemarin beristinja itu apa? Bersuci setelah buang air menggunakan air. Nah, kalau beristinja itu menggunakan air. Jadi setelah buang air kita bersuci menggunakan air. Kalau istijmar kita bersuci setelah buang air tapi bukan menggunakan air. Nih, misalnya kita lagi di hutan gitu misalnya, atau misalnya lagi di gunung gitu kan, susah air, nggak ada air, nyari air. Nah, kita mau buang air, kita beristinja menggunakan apa nih? Nah, Islam membolehkan kita beristinja menggunakan batu atau daun. Nah, namanya bukan istinja lagi kalau menggunakan batu atau daun, namanya istijmar ya. Kalau wudu kan pakai air. Kalau bukan pakai air namanya tayamum. Nah, kalau beristinja itu pakai air. Kalau bukan pakai air namanya istijmar gitu ya. Paham ya? Nah, yuk kita lanjut baca ya. Dalam keadaan seperti itu, Islam membolehkan kita bersuci dengan menggunakan benda selain air. Nah, kalau nggak ada air, nggak nemu air nih, misalnya lagi mendaki gunung, nggak ada air kan susah. Nah, boleh menggunakan batu atau daun. Yang penting benda itu tidak najis ya. Nah, lanjut lagi bacanya. Cara bersuci ini disebut istijmar. Istijmar dilakukan dengan benda padat yang suci, yang suci ya, dan tidak membahayakan. Tidak boleh beristijmar dengan benda najis, apalagi benda yang bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Seperti makanan dan buku misalnya. Gak boleh ya kalau kita saking gak adanya nih pakai makanan, itu gak boleh ya. Yang boleh apa? Menggunakan benda yang suci dan tidak membahayakan. Nah, yuk lanjut, kita buka halaman 10. Lanjut baca ya. Di antara benda yang boleh digunakan untuk istijmar ialah batu, kayu, tisu, dan daun. Nah, zaman sekarang kan udah ada tisu nih. Misalnya kita lagi di mall. Di mall gitu kan toiletnya kadang-kadang nggak ada air ya, adanya tisu. Nah, boleh menggunakan tisu.
Ketika istijmar, kamu harus membersihkan najis yang masih tersisa pada dubur atau kubul menggunakan salah satu benda tersebut. Istijmar dilakukan paling sedikit 3 kali atau lebih dari itu sampai sisa najis tersebut hilang. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya beristijmar itu 3 kali atau lebih. Misalnya lagi di mall nih, aduh pengen buang air, terus ke toilet nggak ada air, adanya tisu. Nah, boleh, Islam membolehkan menggunakan tisu, tapi menggunakan tisu 3 kali atau lebih ya. Yang penting sampai najisnya hilang, sampai kita yakin benar-benar bersih gitu ya. Jadi jangan sekali aja udah gitu, tapi kita harus 3 kali atau lebih sampai kita yakin bahwa si najisnya ini sudah hilang ya. Jadi gitu ya, sudah paham ya. Apa itu istijmar? Istijmar adalah bersuci setelah buang air dengan menggunakan benda selain air ya. Kalau istinja bersuci setelah buang air menggunakan air. Kalau istijmar kita bersuci setelah buang air menggunakan benda selain air. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita baca ini. Sekarang aku paham. Nomor 1. Istijmar adalah bersuci setelah buang air dengan menggunakan benda selain air. Apa benda selain air? Apa aja tadi yang boleh? Batu, kayu, tisu, daun, dan lain-lain. Yang penting apa? Yang penting benda itu suci dan tidak membahayakan ya. Kalau benda najis nggak boleh dipakai istijmar ya. Sekarang nomor 2. Istijmar dilakukan jika tidak ditemukan air. Nah, kalau nggak nemu air, kita beristijmar. Kalau masih ada air, kita harus menggunakan air ya. Kalau misalnya mau buang air nih, kalau nggak ada air sama sekali, baru kita menggunakan tisu atau daun. Kalau masih ada air, kita wajib harus pakai air ya. Kemudian yang ketiga, istijmar menggunakan benda yang padat, suci, dan tidak membahayakan tubuh. Ya, kemudian nomor 4, istijmar dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih. Ya, sudah paham ya, insyaallah. Yuk, kita ulang lagi apa? Istijmar adalah bersuci setelah buang air menggunakan benda selain air. Apa aja? Tisu misalnya, daun, kayu, atau batu. Berapa kali kita beristijmar? Istijmar itu harus berapa kali? 3 kali atau lebih ya. Gak boleh kurang dari 3 kali. 3 kali atau lebih sampai kita benar-benar yakin najisnya hilang ya. Kemudian istijmar dilakukan kalau tidak ada air sama sekali ya. Kemudian istijmar menggunakan benda yang suci, benda padat, suci, dan tidak membahayakan ya. Sudah paham ya? Insyaallah sudah paham ya. Sekarang tugasnya lihat halaman 11, kerjakan evaluasi. Ini evaluasi bagian 1. Langsung aja dikerjakan di bukunya atau boleh juga dikerjakan di buku tulis atau di kertas selembar juga boleh ya. Bagian 1 dan bagian 2 juga diisi ya. Mungkin sampai sini saja pelajaran fikih hari ini. Insyaallah kita semua sudah paham ya. Kalau misalnya masih belum paham, boleh ditanya ke ustazah langsung nanti ya. Udah, ustazah tutup ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.